Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nadia Diri Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang keluarga negaraan. Meanwhile, Nat, apa? Sekarang kan banyak kejahatan nih ya. Gue pengen tahu dong tentang HAM, bisa jelasin nggak? Terus kawasan Nusantara menurut lu gimana? Kalau ketahanan nasional, Aduh, bentar guys, satu-satu. Terus kalau globalisasi gimana? Aduh, kalian baik nanya deh. Oke, biar jelas, mari kita simak video berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar hak asasi manusia awalnya tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA. Dasar-dasar HAM juga tercantum dalam UUD 1945 seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa oleh seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke. John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai oleh 3 peristiwa penting di dunia barat. Yang pertama yaitu Magna Carta pada tahun 1215, Revolusi Amerika pada 1776, dan Revolusi Prancis pada 1789. Magna Carta adalah piagam perjanjian Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isi Magna Carta yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Declaration of Independence of USA tanggal 4 Juli 1776 ini merupakan hasil dari revolusi ini. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yaitu Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara dihasilkan dari revolusi ini. Contoh hak asasi manusia diantaranya seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu, apakah sebagai warga negara kita hanya memiliki hak? Tidak, sebagai warga negara Indonesia, selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat yaitu jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain, karena selain kita punya hak, kita juga mempunyai kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab dari asasi manusia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan.
Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertahanan adalah perihal kuat dan teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam. Hambatan atau gangguan tersebut secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan ideal dan konstitusional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Ketahanan nasional suatu negara merupakan faktor penting terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara. Ketahanan negara tidak berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat saja, namun juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk penyelenggaraan dan pemerintahan negara. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam praktiknya, cara beragama dibedakan menjadi 4. Pertama, cara tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang angkatan sebelumnya. Pemeluk ini kuat dalam beragama, dan sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru dan tidak berminat bertukar agama. Kedua, cara formal, yaitu cara berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragama orang-orang yang berkedudukan tinggi atau mempunyai pengaruh. Pada umumnya mereka tidak kuat dalam beragama dan mengubah cara beragamanya. Ketiga, rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan dan ilmu pengalamannya. Berasal dari orang-orang yang beragama secara tradisional atau formal bahkan tidak beragama. Dan yang terakhir yaitu metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan dakwah. Di Indonesia ada 6 agama besar yang paling banyak dianut, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan, pemerintah berkewajiban untuk mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut.
Apa hubungan agama dan negara di Indonesia? Hubungannya yaitu menganut pada asas keseimbangan yang dinamis. Maka, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara, dan negara punya kewajiban-kewajiban terhadap agama. Pola hubungan dan agama di Indonesia sering disebut sebagai simbiotik mutualita. Otonomi daerah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep ini telah lama digunakan, bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini, otonomi daerah yang dilaksanakan adalah otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Berdasarkan UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan bermasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah yang digunakan yaitu otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kenapa sih perlu otonomi daerah? Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. Kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Kesenjangan sosial antara satu daerah dan daerah lainnya sangat terasa. Alasan perlunya otonomi daerah. Pertama, terciptanya efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada pendidikan politik pada tingkat lokal, persiapan karir politik, stabilitas politik dalam pergolakan, kesetaraan politik, dan akuntabilitas publik. Otonomi daerah juga ada prasyaratnya loh, yaitu memiliki teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki pendapatan daerah sendiri, memiliki badan perwakilan, dan memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu. Membahas otonomi daerah, kita akan membahas good governance. Apa itu good governance? Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politika framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Prinsip-prinsip good governance terdiri dari partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, dan berorientasi pada konsensus. Selain itu, ada juga prinsip kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan wawasan ke depan, serta profesionalisme. Keberadaan good governance harus ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu sektor swasta, kedua, negara, dan ketiga adalah masyarakat madani. Globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya yaitu universal. Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik dan ekonomi. Jadi, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia,
produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya globalisasi ini, seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Globalisasi mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat serta memberikan banyak dampak bagi suatu negara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berdasarkan sejarah, globalisasi muncul karena revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik ini melipat gandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Apa saja ciri berkembangnya globalisasi di dunia? Pertama, perubahan ruang dan waktu, seperti berkembangnya telepon genggam, televisi satelit, dan internet yang menunjukkan bahwa komunikasi global sedang terjadi. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Ya, berkembangnya interaksi kultural melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Manfaat globalisasi. Pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Ketiga, meluaskan pasar untuk produksi dalam negeri. Keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selain memiliki manfaat, globalisasi juga memiliki keburukan. Apa saja keburukan-keburukan itu? Pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Kedua, memperburuk neraca pembayaran. Ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa kita sadari, kita seringkali menjumpai contoh globalisasi di sekitar kita. Apa saja contoh-contoh globalisasi tersebut? Pertama, banyaknya produk asing yang beredar di Indonesia dan dapat dengan mudah kita temukan di supermarket atau swalayan, seperti contohnya Samyang, lalu minuman Olate, dan lain-lain. Kedua, adanya pengaruh budaya asing dalam hal pakaian, musik, tarian, lagu, dan drama cerita ke Indonesia seperti drama Korea. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Kita dapat melihat saat ini ada HP, laptop yang sangat canggih. Lalu selanjutnya ada mode busana yang terpengaruh atau mengikuti tren bangsa lain, seperti Louis Vuitton dan lain-lain. Lalu, banyak kita temui restoran-restoran western yang saat ini mudah kita jumpai, seperti McDonald's, Sushi Tei, Hokben, dan lain-lain. Dampak positif dari globalisasi yaitu: pertama, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Tapi ada dampak negatifnya juga loh. Dampak negatif globalisasi yaitu pola hidup yang menjadi lebih konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Hal itu merupakan contoh-contoh dampak negatif dari globalisasi. Tenang-tenang, kita dapat mencegah dampak negatif globalisasi tersebut.
seperti meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan antar meningkatkan jiwa semangat persatuan dan nasionalisme, dan berpegang teguh pada nilai norma. Nah, gimana guys? Sudah pada jelas belum? Oh, gitu. Nah, itulah video tentang kewarganegaraan. Semoga dari video kali ini kalian dapat mengerti dan memahami kewargaan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.